Ya, kami alhamdulillah ya sebagai pengurus wilayah mengucapkan terima kasih. Ternyata selain kami pengurus, warga juga alhamdulillah dapat rezeki dari Kemensos, Pak Gus ya, Gus Ipul. Seharusnya beliau datang, tapi karena ada tamu tidak menjadi batal untuk hadir, diwakili oleh kementeriannya. Ya terus terang aja sempat kaget juga ya, karena selama ini kita yang dapat informasi soal bencana kementerian saya pikir tidak hadir, ternyata alhamdulillah hadir di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kepeduliannya karena melihat di lingkungan ini sudah terlalu capek atau lelah, banyak para tamu, para teman-teman wartawan, kepolisian juga mengamankan yang tujuannya wilayah kita benar-benar kondusif. Itu satu. Yang kedua, kami selalu memberikan atau mengadakan pengajian untuk mengenang arwahnya almarhum di masjid kami. Alhamdulillah dari ojek rekannya dia itu hadir, sehingga masjid kami jadi penuh. Dan malam ini adalah malam yang ke-7. Perencanaan lebih besar lagi yang akan hadir. Yang saya dapat informasi, makanya kami selaku pemilik wilayah kemudian mengajukan untuk menambah konsumsi agar dilebihkan, jangan sampai kekurangan. Kita kasihan, khawatir dari teman-teman yang ikut hadir. Terus kami sudah pernah menceritakan kan feedback ke belakang bahwa almarhum ini adalah orang atau anak yang baik. Beliau pernah membantu saya kewilayahan sebagai tim keamanan. Alhamdulillah beliau tidak ada cacat, tidak ada permasalahan di wilayah. Malah sering membantu teman-temannya kalau mau kekurangan atau mau membeli kopi, beliau suka hadir dan suka memberikan kopi tersebut gitu ya. Nah kalau untuk selanjutnya beliau langsung ke ojek. Nah dari situ kami putus hubungan dan dia juga jarang ketemu dengan saya. Mengenai kejadian ini kami lihat dan informasi ke orang tuanya bahwa beliau itu habis mengantarkan orderan berupa makanan atau GoFood ya, GoFood ke salah satu keramaian atau adanya demo di sekitar wilayah tersebut. Beliau habis mengantar, dia ketakutan ingin kembali ke motor ya, karena handphonenya jatuh dia ambil. Dia bangun ya, sudah terjadi kecelakaan. Dari situ kami menilai atau melihat terus terang bahwa ini beliau tidak pernah melakukan hal-hal ataupun ikut demo dalam kegiatan apapun. Di sini pun pergaulannya juga dengan kawan-kawannya baik. Yang tua saya maupun pihak keamanan di wilayah saya juga baik, tidak pernah ada cacat atau ya bermasalah ke wilayah. Sedikit terkait agenda tadi, ada orang tua apa juga bersama Dinsos sendiri untuk memberikan simbolik bantuan. Nah ini dalam rangka yang disebut dari warga sendiri. Bantuan ini khusus untuk warga sekitar tempat 38 atau seperti apa nih? Baik, bahwa tadi Kemensos hadir dan tujuannya adalah ingin membantu yang selama ini warga di sekitar sudah membantu atau jerih payahnya almarhum.
dari rumah sakit menuju kemari ke wilayah sampai ke pemakaman, dan sampai saat ini masih banyak tamu yang masih ingin tahu atau ingin menghadiri acara-acara itu. Jadi tidak ada niat apapun dari Kemensos, dia hanya mengucapkan terima kasih kepada warga yang ada di sini. Kami sebagai perwakilan warga benar-benar sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Tidak ada niat apapun dari kami, pengurus wilayah maupun pengurus warga, untuk menentukan kegiatan ataupun amal yang dari pemerintah. Itu aja yang kami terima. Di kisarannya apa? Sembako apa? Dan itu berapa banyak? Yang saya dapat informasi, karena kan bantuan ini diterima oleh Pak RT, jadi ada 250 yang mereka berikan, kemudian 30-nya itu untuk keluarga korban apa. Ya, mungkin ke omnya atau ke siapapun, kita serahkan ke beliau. Kita pisahkan, kita hanya dapat 250 aja. Berarti itu sembako ya? Untuk ya? Saya lihat sih kayak sembako, saya juga belum lihat karena sudah langsung diberikan ke mereka. Ada santunan lagi mungkin untuk keluarga dan tadi Saya belum mendapat kabar dari mana akan ada santunan lagi, karena paling yang saya tahu bantuannya itu berupa pengajian nanti. Maksudnya kayak setelah ngaji kita mendapatkan makanan dari beliau. Sore sedikit kan kemarin lusa berarti ya, Raffi Ahmad tiba-tiba datang hadir untuk Asia gitu. Seperti apa mungkin bahwa itu sifatnya dadakan atau ada pemberitahuan dulu sebelumnya, dan tapi memberikan apa sih untuk pihak keluarga gitu. Kalau kemarin memang Pak Raffi Ahmad hadir kemari ingin menyaksikan langsung atau bertemu langsung dengan keluarga korban. Dari pertemuan itu memang dari pihak ajudannya ya, itu memberikan ke kami mendadak. Jadi kalau nggak salah Isa itu memberitahukan jam 9 datang. Jadi tidak ada informasi dari pagi ataupun dari sore yang memberitahukan. Langsung malam mendadak temu dengan pihak keluarga, memberi santunan, sudah ada langsung kembali. Santunan itu dalam bentuk apa, Ferry? Uang atau apa? Waduh, kalau kemarin sih saya lihat hanya dana aja yang diberikan. Bentuk barangnya belum ada. Berarti dalam bentuk uang aja ya? Nominalnya sendiri? Saya tidak tahu. Setiap bantuan yang diberikan kepada siapapun, saya suruh langsung. Tidak kami mau menerima yang tujuannya takut ada fitnah atau apa. Lebih baik langsung ke orang tuanya. Itu berapa lama Pak Raffi mengunjungi? Kurang lebih ada 15 menit. Sama Raffi sama rombongannya doang, Mama Ani doang? Iya. Dari pihak kementerian aja, pihaknya Bang Raffi. RW ini dari dari imbas dari kejadian ini kan salah satu kepolisian juga dipecat ya Pak RW ya. Mungkin gimana Pak RW? Apakah dari keluarga sudah mengetahui belum sih Pak RW? Ya terus terang aja memang kita belum dapat informasi yang lebih lengkap seperti apa. Karena dari pihak keluarga memang kita protek. Jangan pergi kemana-mana dulu kecuali ada bawa surat. Jadi pernah Menteri Perumahan Rakyat membawa surat untuk membawa beliau ke suatu tempat. Kalau nggak salah ke Cilengsi. Nah kemarin saya juga
diajak oleh keluarga dan mendampingi Karang Taruna, katanya ada kegiatan untuk pertemuan. Akhir katanya dia tidak memberikan jawaban. Kemudian Karang Taruna konfirmasi ke Polda supaya berhenti di suatu tempat, akan dijemput. Nah, dari pengalaman itu kita langsung memberitahukan kepada semua teman-teman bahwa bila ada kegiatan yang di luar rumah sifatnya, mau mendadak mau tidak mendadak, tanpa ada surat, kita tidak bisa mengeluarkan orang tua korban. Ya, kita percaya, tapi kita khawatir dengan kejadian yang kemarin. Menjadi suatu pengalaman buat kami bahwa kejadian kemarin kita memang tidak diberikan surat ataupun informasi mau kemana gitu. Jadi saya coba sekarang konfirmasi ke teman-teman, tidak boleh membawa atau sembarangan ke siapapun keluarga korban. Saya harus mengetahui yang tujuannya keselamatan beliau pun saya harus tahu. Pak RW kemarin juga dikasih rumah juga ya sama pemerintah gitu. Mungkin respon dari keluarga seperti apa Pak RW? Yang di Cilengsi, kegiatan Cilengsi. Ya, Kalau itu sudah serah terima tinggal beliau, karena adiknya kan tanggung ini masih kelas 2 SMP. Kalaupun pindah ke sana tanggung. Makanya nanti tinggal kebijakan dari keluarganya. Pak Menteri sih minta dipindahin, tapi dari beliau keluarga hanya bilang tanggung sekolahnya. Berarti hingga saat ini masih kosong ya rumah di sana? Saya coba tanya, memang kosong, tapi setiap Sabtu dan Minggu mereka akan tinggalin di sana. Bolak-balik ya. Bolak-balik tektok. Soalnya kalau ditinggalin juga kan jadi rapuh kalau rumah nggak ada penghuninya. Pak RW terkait mungkin kan bisa dikatakan alasannya keluarga mungkin seperti apa, apakah masih terpukul gitu sehingga sampai detik ini masih belum bisa berstatement gitu kan? Ya Pak RW. Statement dalam arti kata apa ya? Maksudnya gini Pak, artinya mungkin dalam beberapa hari akhir ini pihak keluarga, terutama khususnya awak media, tidak bisa menemui pihak keluarga. Itu alasannya. Yang pertama ya tadi yang saya bilang, menjaga keselamatannya dia. Karena dengan kejadian yang kemarin kita langsung protek semua. Tidak boleh lagi ada di luar wilayah tanpa sepengetahuan pengurus wilayah. Soalnya bila terjadi apa-apa yang kena pasti saya juga gitu, yang disuruh harus bertanggung jawab. Makanya kami menyampaikan ke beliau tolong, dan juga kepada teman-teman yang selalu mendampingi, tolong kalau ada apa-apa saya diinformasiin. Jadi saya kalau ditanya dari kepolisian maupun dari manapun, saya bisa tahu beliau sedang pergi kemari kan gitu. Itu yang kita jaga seperti itu. Karena terus terang kita khawatir di belakang ini terjadi permasalahan-permasalahan. Nah, kami dari wilayah hanya memberikan, kalau kita lihat kelonggaran kan sudah 1 minggu udah ada kelonggaran. Kemungkinan kita serahkan nanti semua ke keluarga. Tapi dengan ketentuan bahwa keluarga harus ada konfirmasi ke kami. Kita nggak tahu, mohon maaf, terjadi permasalahan di jalan ataupun ya yang kita tidak inginkan, kita tahu oh siapa yang bawa, oh siapa yang ini. Itu aja dari wilayah. Sejauh ini yang sudah datang ke sini dan memberikan santunan dari siapa? Kalau ke pemerintahan itu RI 1 sudah memberikan, RI 2 ke
kemudian DPR ya, Mbak Puan sudah, DKI 1, kemudian DKI 2 juga sempat hadir, Bang Rano. Ya, beliau juga kepeduliannya tinggi gitu ya. Dan dari perusahaan, ya, Mbak lihat sendiri banyak ini karangan bunga yang diberikan ke kami. Beliau mewakili kantornya untuk memberikan, saya tidak tahu berapa jumlahnya, berapa ininya, memberikan santunan. Sampai kemarin dari Gubernur Lampung, karena ibunya orang Lampung, memberikan juga santunan. Kemudian dari bapaknya dari NTB juga, perwakilan dari sana juga hadir memberikan santunan. Jadi kalau menurut saya sudah banyak orang yang tahu, banyak orang yang memberikan santunan, karena sistem atau kematiannya dia ini sangat-sangat tragis banget. Oke.